Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Meza Putra. Saya dari kelas 8C SMPN 30 Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas buku fiksi yang telah saya baca, yaitu buku novel yang berjudul Hantu Pancoran dan Kisah-Kisah Lainnya. Buku ini ditulis oleh Hans Kacemira dengan penerbit, yaitu penerbit Lintas. Nomor ISBN dari buku ini adalah 978 979 1752831. Buku ini memiliki banyak cerita-cerita yang menarik. Hanya ada satu cerita yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu cerita yang berjudul tentang hantu pengamen di Tugu Pancoran. Ceritanya yaitu pada awalnya Jody dengan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam. Suasana di klub malam itu sangatlah ramai oleh para penggemar dugem dan penggemar minum. Salah satu teman Jody berbicara kepada Jody bahwa ada salah satu wanita yang menatapnya di seberang Jody sedang berdiri. Tatapannya dengan tajam melihat Jody. Jody pun yang tertarik dengan wanita itu lalu mendatangi wanita tersebut. Lalu mengajak wanita tersebut mengobrol. Namun Jody merasa kesal karena Jody hanya didiamkan oleh wanita tersebut dan wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun, hanya melihat Jody dengan matanya yang tajam. Pada di tengah-tengah perbicaraannya tersebut, dia didatangi oleh seseorang waiters atau pelayan, berbicara kepada Jody bahwa kursi yang diduduki oleh Jody sudah dipesan oleh seseorang. Lalu Jody merasa kesal dan marah kepada pelayan tersebut. Pelayan tersebut yang takut, lalu pelayan tersebut pergi. Lalu tidak lama kemudian ada seorang kepala pelayan datang menghampiri Jody. Lalu menyuruh Jody pergi dengan mengiming-imingkan sebuah kopi. Jody pun mau. Lalu Jody melihat kembali ke arah wanita tersebut. Pada saat Jody melihat ke arah wanita tersebut kembali, Jody merasa heran dan sedikit takut kenapa? Karena wanita tersebut tiba-tiba hilang dari tempat yang dia duduki. Dari tempat tersebut. Jody yang merasa takut lalu mengajak teman-temannya keluar dari klub tersebut. Teman-temannya yang merasa bingung karena tidak biasanya Jody seperti ini. Biasanya dia paling senang diajak ke klub malam seperti ini. Lalu Jody yang menyetir lalu dia dan teman-temannya memasuki mobil dengan Jody yang menyetir. Lalu Jody menyalakan mesin, lalu langsung menancapkan gas pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan dia sedikit cekcok dengan teman-temannya karena rasa kesal dia digodai oleh hantu. Lalu ada seorang polisi yang memberhentikan mobil Jody dengan teman-temannya karena merasa curiga karena mobil tersebut kencang, berjalan dengan sangat kencang, dan karena curiga juga mobil tersebut membawa narkoba. Lalu setelah diperiksa oleh polisi, mobil yang Jody naiki itu aman
tidak ada narkoba ataupun miras. Lalu Jody pun melanjutkan perjalanannya. Lalu tibalah Jody dengan teman-temannya di sebuah persimpangan lampu merah. Di persimpangan tersebut datang seorang pengamen. Pengamen tersebut adalah seorang anak kecil berusia sekitar 7-8 tahun. Lalu pengamen tersebut seperti biasa bernyanyi dan menghibur Jody. Namun Jody merasa heran dan sedikit mengejek pengamen cilik tersebut dengan mengejek kenapa jam segini itu masih mengamen. Jody sambil melihat anak kecil tersebut yang dekil, hitam, dan berpenampilan lusuh. Namun anak kecil tersebut tidak menjawab sama sekali pertanyaan Jody. Dia hanya menatap Jody dengan tatapan kosong. Lalu salah satu temannya menyarankan bahwa beri saja uang 500 kepada dia, kasihan juga, ini sudah larut malam. Lalu keburu lampu hijau, Jody pun langsung menancapkan gas. Saat dia melihat ke arah spion, anak kecil tersebut terbang mengikuti kecepatan mobil tersebut. Lalu tibalah anak kecil tersebut terbang di kaca samping pas si mobil yang Jody naiki. Lalu mereka, teman-teman Jody dan Jody, baru menyadari kalau tubuh anak kecil tersebut terdiri dari kepala sampai dada saja, sampai perbatasan perut saja, seperti kuyang. Lalu makin lama-kelamaan wajah anak tersebut makin seram, terlihat tengkoraknya. Jody yang merasa takut, Jody dan teman-temannya merasa takut, lalu berteriak. Nah, setelah beberapa detik dia dikejar oleh makhluk tersebut. Lalu mobil yang Jody dan teman-temannya naiki itu menabrak pembatas jalan, lalu menabrak pohon-pohon yang ada di depannya. Nah, lalu Jody dan teman-temannya masuk rumah sakit dan untungnya hanya luka-luka saja. Dari kejadian tersebut, Jody masih trauma untuk keluar malam, dan Jody tidak akan lagi keluar malam kalau tidak penting-penting sekali, karena takut kejadian tersebut terjadi kembali. Begitu saja cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak AE-nya karena saya tidak terlalu lancar berbicara di depan video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.